sing kebarang rang foto gajah aicaran gawe wirang cekil cacing tambane wong loro waktu gebrak-gebrak karo kanca kudu bares Mbah simbah golek urem ojo salah ngajak bubrah mesam-mesem acarang rekso witris tanpa potro ora gampang kok golek ning alam kowe anak kowe 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 Nggih, alhamdulillah. Nggih, bocah-bocah Pak Irfan iki njaluk Demak Ijo gitu mau. Pak Irfan ngetos Demak Ijo. Karepe ngetos. Oh ya, engko iki upama iki engko digawake untuk Pak Irfan ya. Supaya Pak Irfan iki iki karo bengi iki situasine iki kok pengajian banget to iki. Kok koyo kabeh njur dadi pengajian iki lho. Mbok biasa wae apa sing arep joget-joget ora ono masalah. Ini saya sambil nginget-inget kesalahan saya kepada Forsidas tadi ya Mas ya. Sadurunge di terus ke nomor meneh. Ngene lho. Misalnya aku saiki mijeti Pak Irfan. Kuwi tujuanku mijeti Pak Irfan, ora tujuanku kepengin dadi tukang pijet, ngerti ra? Ane Indonesia iki rusake mergo mijeti iki niate kepengin dadi tukang pijet. Dakwah ki tujuannya ben dadi ustad. Nyanyi ki ya nyanyi, kudune ora pengen dadi penyanyi. Lain masalah loh itu. Lain masalah. Kalau nyanyi itu kan mamayu hayu ning bawono. Ning nek pengen dadi penyanyi itu karier, itu eksistensialisme dan itu bisa melahirkan banyak dialektika yang tidak hanya positif tapi juga bisa negatif. Aku keliling karo Kiai Kanjeng niki ya pengen melu bangun demokrasi, bangun kesadaran, kecerdasan, ora pengen nyapres. Nah, nek capres kan kumpulnya niki mergo pengen nyapres. Ngerti ya bedanya ya? Nyun sewu ya, wingi kita acara kita yang tanggal 27 Mei itu kira-kira wong piro sing teko dong? 15 ribuan. Itu pun karena ada hujannya. 15.000 sing bengi lah dihitung saka awan. 30-40 ribuan itu tanpa biaya, tanpa undangan, apalagi kok dibayar. Saya ketahui ben teko ora. Wong teko semono kae dan semua tahu bahwa ini tidak ada hubungannya sama kepentingan politik, kepentingan jabatan, kepentingan parpol dan lain sebagainya. Jadi nek aku arep dodolan masa, kalau saya punya karier gitu, ayo ketoke bondoku akeh banget ket biyen iki. Masa ning ndi wae kaya ngono kae akeh wonge. Ning aku ya ora padhaan. Aku ya ora nganggep kuwi umatku ya ora. Kae ngambung tanganku kae mergo saking kepingine ana satriya piningit ning kleru aku sing diambung. Ngono ta? Aku ya ora njur GR. Kae kepingin ana ulama tenan njur mergo ora ana ya sak ana-anane sing teko diambung tanganku, pipiku, kadang-kadang sikilku. Ning aku ora GR, aku ora tak anggap aku ora gumun, itu saya hanya menerima cintanya, saya tidak menerima kekagumannya. Saya tidak menerima apa-apanya yang lain kecuali katresnan dan aku juga mesti memeluk dia gitu loh. Jadi aku iki rada kualik uripku. Nek karo tukang parkir aku mesti gegerku mesti ngene, nek karo gubernur ora entuk ngene sithik ora entuk. Karo presiden ngene. Edan apa? Ana presiden liwat yo ora kon ngadeg. Mari ora iso kowe sing wong bayarane kowe. Kene iki pengumpul pajak mbayari kowe sing kudu nyuwun sewu rakyat ngono kuwi. Ngono ben aku rada sumbung ngene iki wayahe capres kok. Ben do ngerti ya toh. Ning ya ora nek sebagai teman ora ana urusan ngono-ngono kuwi. Nek wis bersahabat
kuwi wis tidak ada struktur, tidak ada strata, tidak ada dhuwur ngisor. Kuwi nek wis pas seduluran, maka kumpulnya kita di sini kan pas seduluran. Mulane wis bebas ke saka banyak idiom-idiom yang ndak. Ojo ana kiyaine, ojo ana ustate, ojo ana wis cak ngono lah. Kuwi wae ya wis ora pantes. Saiki wis mulane sudah makin berkembang, panggilan ke saya itu sudah mulai berubah. Wis ana nek Surabaya tahun yang lalu sih Abah Nun. Abah saiki wis mulai Mbah wis Mbah kabeh saiki sip. Wis Mbah. Iki sok-sok ya ganti lagi buyut. Lah, engko kira-kira 10 tahun meneh canggah. Bar kuwi gantung siwur, bang kuwi ana apa meneh sing dhuwure meneh? Aku kepengin ngalami nganti debok bosok kuwi. Aku ning liwat ning Malioboro debok bosok arep nanti penak tenan kuwi. Nyenengke tenan kuwi. Gitu ya. Di sini ndak ada strata ya Mas ya? Ndak ada strata. Jadi saya mohon teman-teman Forsidas benar-benar mencintai lingkungan hidup, terutama Gajah Wong dengan murni, dalam arti iki ora soal eksistensi, terkenal ora ana urusan, diakoni ora ana urusan. Aku iki nek nuntut hak-hakku ning Indonesia iki tak tugel kabeh gulune. Edan apa? Aku wis menteri biyen-biyen, presiden biyen-biyen no. Rumangsamu sing ngedukke Soeharto sapa, sing ngunggahke Gus Dur sapa, sing ngedukke Gus Dur sapa. Oke banget riwayat yang dimanipulasi oleh reformasi. Nak tak tuntut hakku kuwi kadang-kadang kepengin mbok tak tuntut apa sekali-sekali ya. Tak tuntut kuwi, tak tuntut. Nek diizinke, nek ora diizinke ya ora masalah, wong aku ora dadi apa ya ora masalah. Penak tenan nek urip kuwi. Wis ana Novia arep ngopo. Anytime. Ngono. Gitu loh. Jadi mari kita ringankan hati kita. Kita cintai Gajah Wong karena memang kita cinta Gajah Wong. Bahwa pemerintah belum oke banget, bahwa swasta belum oke banget, bahwa banyak pihak belum oke banget, ya pancen ngono kuwi. Nek tresno ya tresno titik. Ngono lho. Nek cah-cah makyah iki tak amati lho bengi-bengi. Nek bali saka makyan jam 3 ke jajal nek perapatan robos pora. Lumayan lho ran robos sih. Padahal ra ono wong lho. Ya dinteni lho. Dinteni lho, 70 dinteni. Lumayan jamaknya. Mesti kuwi karo wiritan kuwi mesti. Allahumma ta'na, Allahumma ta'na, Allahumma tuna, Allahumma ta'na, Allahumma tuna. Suwe banget. Ngono kuwi. Ana ngunune ya to. Ayo menungso kok. Begitu kowe misuh ngono ki terus ana ayat teko fasbiru wasabiru ngono to, bersabarlah wahai umatku. Sing dikongkon sabari wong sing apa? Sing durung sabar. Wong sing durung sabar ngomong piye? Ya ora? Lho kowe iki piye to dialektikane pikiranmu? Mulane Gusti Allah ngongkon sing sabar. Sapa sing dikongkon sabar? Sing durung sabar. Wong sing durung sabar sok piye? Lho nek orang ngomong ngono berarti wis sabar. Nek wis sabar Gusti Allah orang ngekeki firman bersabarlah. Mos ora mudeng doan. Oke, jadi apa lagi satu nomor menasik. Setelah itu kita mohon kepada Bu Titi. Satu nomor lagi ben anu lah ben sisan wae. Demak ijo no sing saru ora? Ini disensor ora kuwi? Ora toh? Oh, nunggu imam. Apa nih? Oh, judulnya menunggu imam. Maksudnya piye kuwi? Maksudnya piye? Oh, lagu kuwi. Oh, arep lagu kuwi. Oh, nama ujune ngko sik. Sebab Kiai Kanjeng itu ya untuk menunjukkan kepada Anda asli ini religius wonge. Ning untuk supaya tidak dianggap wong alim kudu disamar-samarke. Ngerti ora? Ngerti ora? Lah ora apik to nduduke api awake dhewe ora apik, ya to. Mulane njur kadang-kadang kaya ngono Pak. Kadang-kadang wong poso
ngenteni buka ngerokok ngopi jam 5 sore kae. Yo nek ditakoni, kok ngerokok? Ayo ben ora ketara nek poso no. Ora apik no nek poso diduduk-duduk ya. Ben Pak Irfan saya melu edan iki. Yo wis saiki yo saiki sing apik Allahumma. Sak nadane pira yo bareng-bareng, Cik. Ngerti ya? Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Mungkin kalau sudah saatnya bareng-bareng yuk saiki Saron melu memuji Gusti Kang Murbeng dumadi. Monggo.
Selamat malam Bapak Ibu semua, apa kabar? Oke, alhamdulillah ya baik semua. Baik, tadi sudah disebutkan oleh Cak Nun bahwasanya saya mewakili PT Garuda Mitra Sejati. Mungkin Bapak Ibu di sini tidak tahu apa sih PT Garuda Mitra Sejati. Nah, ada tahu? Bapak Ibu ada yang tahu? Nggak tahu dan memang nggak terkenal memang. PT Garuda Mitra Sejati ini membawahi unit usaha The Sahid Ritz Jogja Hotel, kalau Bapak tahu, di Jalan Magelang di sebelah selatan Jombor. Oh, bunder. Dan di sampingnya saat ini tengah berjalan proyek Jogja City Mall. Oh, ini artinya tahu atau enggak ya? Enggak tahu ya. Oh, berarti ini bisa jadi ini ya, sarana promosi ya untuk Jogja City Mall. Oke, baik. Tadi sempat saya berbicara dengan Pak Parlan dan juga Pak Agus bahwa pengusaha atau pihak swasta itu menjadi salah satu, saya bilangnya tertuduh atau tersangka atau apa itu, untuk pelaku salah satu yang ikut serta atau turut andil dalam perusakan lingkungan. Oh, juga. Nah, di sini saya hanya ingin, saya sebagai perwakilan saja, saya bukan owner dan saya juga tidak mempunyai apa ya namanya, kapasitas sebenarnya di sini, saya hanya perwakilan saja. Jadi kalau misalnya itu dikatakan ada andil dalam perusakan lingkungan, entah itu di Sungai Gajah Wong atau di lingkungan di sekitar tempat usaha tersebut, saya akan bilang itu sebenarnya tergantung dari pemilik usaha itu tersendiri. Oh, lagi. Oke. Jadi gini, pada dasarnya memang sudah ada peraturan ya, di Perda atau apa itu namanya, bahwa dalam setiap pembangunan atau unit usaha itu harus disisihkan berapa persen untuk lingkungan hijau atau penghijauan, atau gimana caranya biar tempat usaha itu tidak merusak lingkungan. Jadi seimbang lah, katakanlah seperti itu. Oh, lagi. Ya. Dan kami sebenarnya ingin mengajak pengusaha yang lainnya. Kami pengusaha nggak semuanya loh begitu. Kami peduli loh dengan lingkungan. Kami Ritz Jogja Hotel dan Jogja City Mall yang letaknya nan jauh di sana, di Jombor sana, peduli loh dengan lingkungan. Ini diperuntukkan untuk lingkungan, untuk membangkitkan apa namanya, teman-teman pengusaha lainnya. Teman-teman gak harus pengusaha sebenarnya, semua warga masyarakat, ayo bareng-bareng. Kita, ini sungai untuk siapa sih? Seperti itu kalau kita bicara spesifik tentang sungai. Kalau kita bicara secara umum tentang lingkungan yang lainnya, ini nanti juga kembalinya ke kita loh. Kalau katakanlah nanti sungai-sungai itu kotor, kotor itu dari siapa? Dari kita juga kan. Sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan itu melulu dari pihak swasta atau siapapun, itu harus kita kembalikan ke kita. Ini saya jatuhnya kayak ceramah ya Cak Nun ya. Ya, jadi gini, janganlah kita saling menyalahkan. Gimana kalau kita, Pak Agus, itu loh ada yang kurang bener, depan rumah Bapak kotor, gimana kalau dibenerin? Jadi nanti orang sekitar melihat juga nggak senep. Terlalu fokus dengan urusan kita masing-masing, kadang kita lupa. Kita tahu, tapi kadang manusiawi kalau misalnya kita lupa. Jadi pesan dari kami, saya mewakili dari PT Garuda Mitra Sejati, mari kita saling mengingatkan. Dan satu catatan, tidak semua pihak swasta itu acuh tak acuh, nggak peduli atau masa bodoh. Kami peduli, tinggal gimana? Ya, kami peduli. Dan
ini tidak sebatas dalam kata-kata saja. Memang kami sudah jadwalkan hari Kamis, pihak kami bukan pihak manajemen, bahkan ini adalah owner, petinggi PT kami yang akan langsung terjun survei di Gajahwong, di beberapa titik Gajahwong untuk melihat ini harus diapakan. Jadi ini tidak terbatas pada baca deskripsi kemudian kita menganalisa, tidak. Kami perlu tahu di lapangan apa yang terjadi sehingga kami bisa tahu apa yang harus kami lakukan. Jadi memang ini kami bicara dan kami bertindak nyata, dan kami berusaha mengajak teman-teman pengusaha yang lain, teman-teman lapisan masyarakat, swasta, apapun itu namanya, mari kita bergerak bersama untuk melindungi, untuk menjaga lingkungan sekitar kita yang menghidupi kita bersama-sama. Terima kasih. Mas Yono nganggur iki. Bukan lautan, hanya kolam susu. Air dan jalan cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Air dan jalan cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga, bukan kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, bukan kayu dan batu jadi tanaman. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kayu dan jalan cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kayu dan jalan cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga, bukan kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, bukan kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, bukan kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, bukan kayu dan batu jadi tanaman. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kayu dan jalan cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kayu dan jalan cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga, bukan kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, bukan kayu dan batu jadi tanaman. Oke. Mohon maaf Cainin, kalau saya sepakat ini kolam susu itu lagunya lingkungan ini. Saya itu Ini bagus ya. Liriknya bagus betul ya. Iya. Ini. Oh, Jadi lagu kebanggaan lingkungan. makanya kalau gitu kita harus punya Pak
kabeh kan kudu ana ikone gitu ya. Nah, ikon musikalnya itu kolam susu nggih Pak nggih, Pak Irfan nggih. Aja lali juga ya untuk kanca-kanca sing agamane Islam. Kowe nek maca Quran Gusti Allah itu nek wis nggambarke swarga iki nomor 1 sing disebut apa? Kali. Kuwi mesti ana maksude. Kuwi tafsire angel tenan ning pokoke cetha wela-wela sing disebut nek nggambarke swarga ki kali. Dadi nek kowe nganti ora nguri-uri ora njaga lestari ning kali, kuwi ngelarake atine Gusti Allah. Tuhan mengatakan dia menceritakan dirinya, dan ingatlah ketika Tuhan menciptakan alam semesta jagat raya selama 6 hari, dan dia tinggal di aras yang terletak di atas air. Iki Gusti Allah iki jebul keratone iki dhuwure banyu. Kita waca iki piye? Rumangsamu aku ngarang piye ya, tenanan nih. Sese hut tenanan iki. Mburi ora paham mburi kuwi. Mburi kuwi, Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, dan adalah arasnya terletak di atas air. Yo medeni to kuwi. Dadi kene iki angger ning kali kae. Gek ana arase Gusti Allah iki air kok. Loh itu bagi saya tuh PR panjang untuk mengetahui maksudnya apa ya kok di atas air ini. Pantes kok cerita-cerita wong dukdeng, cerita-cerita tasawuf, orang-orang sufi itu biasanya yang paling dahsyat itu kalau sudah cerita mengenai orang yang bisa berjalan di atas air. Sabrang sebenarnya harus datang untuk menceritakan bagaimana ada kiai Jawa menyelamatkan sebuah pasukan di Eropa dengan cara dia berlari di atas air membawa pedang. Ngisoi ketek wong kene tok. Mlaku dhuwur banyu. Jadi misalnya ini Pak Irfan, ada santri-santri dan umat Islam mau naik haji ini sekitar awal-awal abad 20. Zaman semono belum ada naik haji pakai pesawat, semua pakai kapal. Biasanya Pak Kiai yang sepuh mengantarkan ke kapal. Nah, kapal ini kan mendaratnya kan parkirnya kan agak jauh, sehingga kita menuju kapal pakai perahu. Nah, beratus-ratus beribu-ribu santri dan umat ini sudah di dalam kapal, terus Pak Yai ini nganggo perahu nang kapal suka pantai kuwi mau, terus di dalam dia meriksa-meriksa, nyopo-nyopo. Terus di tengah kapal tuh Pak Yai jalan-jalan, Pak Kiai. Terus dia melihat ada ibu-ibu sambil nunggu kapal berangkat, dia dondom, Mas. Dondom njur wiritan ning ra cetha wiritane. Wiritane ra cetha, basa Arab elek banget ngono kae. Terus Pak Yai ini, salah kuwi wiritanmu kuwi. Wis. Alkisah si ibu iki saking wedine njur menengcep leren nika. Ning ora wani takon sing salahe sing endi, benere piye. Wis akhire Pak Yai ini mlaku meneh meriksa-meriksa jamaahe. Kapal berangkat, Pak Yai mudhun ke pantai, dada-dada di pantai. Kapal mulai berangkat, ternyata ibu-ibu tadi, wong tua kuwi mau mencolot saka kapal ning dhuwur banyu pure ngono kuwi njur mlayu tik kena kae. Njur Pak Yai, wiritane sing leres pripun ngono kuwi. Njur Pak Yai ne blek semaput ngono kae. Ah, itu nyenengke aku, seneng banget kuwi acara kuwi. Apa jenenge? Apa cerita kuwi seneng banget kuwi. Dadi kowe aja ngrene-ngrene sapa-sapa, ketoke wong ming kaya ngono, bahasa Arabe ora apik, so sing delok Gusti Allah dudu cangkeme ning atine. Ngoten nggih? Leres nggih? Aja sok
aja nimas ora gawe tuwa tan sanggup kepi jadi wong maneh jebul amung rapi kaya ngenteni tukule ngedamut ing mangsa gedhe Oke, 10 menit menuju jam 00. Terserah Anda. Sekarang saya beri kesempatan 2-3 orang untuk merespon, menanyakan atau mengusulkan. Monggo kepada semua, kepada Forsidas, kepada Walhi, kepada Garuda Mitra, kepada BLH dan kepada para pengamat. Monggo. Setunggal nyun sewu ingkang ya, kedua, satu lagi. Sementara 2, tapi yang ketiga boleh nanti masuk. Mas Joni nyun sewu ini di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami memberikan apresiasi kepada Forsidas. Di sini kami melihat adanya kemandirian dari Forsidas, di mana Forsidas dengan upayanya sendiri, walaupun baru berumur paling 3 tahun Pak Agus, 2 tahun, tapi alhamdulillah sudah bisa melaksanakan dengan upaya mandiri. Kami juga melihat adanya kebersamaan apa yang dilaksanakan oleh Forsidas ini.
sehingga harapannya ke depan dalam memelihara lingkungan ini bisa dibuat sebuah kedisiplinan bagi kita semua untuk menjaga lingkungan. Maka selanjutnya sesuai dengan apa yang menjadi gerakan nilai semangat gotong royong membangun kota Yogyakarta Segoro Amarto, maka ada satu lagi, yaitu adalah kemandirian, kepedulian, kedisiplinan, dan kebersamaan. Ini kepedulian semua. Dan kami melihat apa yang disampaikan oleh Cak Nun tadi, dari yang pertama ilmu, kami melihat bahwa Forsidas ini beranggotakan orang yang berbeda-beda, bahkan mereka bisa mempunyai misi lingkungan kawasan sungai ini sebagai laboratorium untuk menata lingkungan, laboratorium lingkungan. Dari perbedaan-perbedaan yang ada, kami melihat Forsidas 2 tahun bisa meredam adanya perbedaan yang ada, pertumpahan darah bisa dikendalikan sehingga bisa muncul kebersamaan yang terbangun sekarang. Bahkan kami juga melihat berkaitan dengan lingkungan hidup apa yang sudah dilakukan terhadap lingkungan sekitar kawasan sungai. Kemudian yang kedua, mengawinkan antara lingkungan dengan warganya, bahkan dengan beberapa yang sudah terbangun sekarang ini. Dan yang pertama, ketauhidan, kami melihat bahwa Forsidas ini melaksanakan tuntunan sehingga benar-benar menciptakan rahmatan lil alamin sesuai tuntunan yang ada di dalam agama Islam. Ini alhamdulillah. Dan kami juga tidak mengira dengan fasilitasi yang sebetulnya sangat terbatas dari anggaran yang ada di tempat kami. Kita melihat Forsidas bisa memiliki peta-peta, itu murni perencanaan dari masyarakat yang dituangkan, sehingga ini harapan kita bersama dengan adanya kemandirian ini, dengan sudah bisa menuangkan perencanaannya ini, maka akselerasi pembangunan lingkungan ini akan bisa lebih cepat untuk bisa diraih. Saya rasa itu dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sembah nuwun, sangat bagus Pak, sangat bagus. Ini seperti baju baru dengan wajah dan badan yang sama, tapi kelambine di rendel baru sehingga kita mendapat kesegaran baru dengan uraian beliau tadi. Monggo Mbak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya salah satu anggota Forsidas. Saya mengaturkan banyak terima kasih khususnya pada Cak Nun, setelah rombongan dan seluruh yang telah membantu, khususnya warga di wilayah sini yang sangat optimal untuk terselenggaranya Festival Gajah Wong yang kedua. Sekilas yang ingin kami tanyakan, tapi juga mudah-mudahan bermanfaat. Biarpun maaf, ini mungkin saya belum koordinasi dengan teman-teman Forsidas. Hanya sekilas dari tadi CSR yang disampaikan itu berkaitan dengan tanaman dan lain sebagainya. Dan non sewu, saya tadi belum memperkenalkan diri. Saya nama Perbudi Wahyuni. Sungai Gajah Wong salah satunya dan satu-satunya sungai yang bernilai heritage. Untuk itu kami hanya sekedar menambahkan, mohon CSR-nya itu tidak hanya berkaitan dengan apa yang ada berkaitan dengan tanda petik lingkungan, tetapi mudah-mudahan dengan menyentuh keberadaan heritage yang ada di Gajah Wong, yang kami sangat berharap itu menjadi nilai plus Sungai Gajah Wong. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ada hujah, ada landasan yang lebih kaya, yang lebih mendasar bagi perusahaan untuk untuk benar-benar mensupport dan lebih memaksimalkan Gajah Wong sebagai skala prioritas gitu ya. Saya persilakan yang ketiga kalau ada. Ya, Mas waktu maju gini Mas ya. Oke, Masnya dulu yang sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bapak-bapak sama ibu ya, kan saya di kampus ada
komunitas namanya Water Forum itu di UIN. Nah, itu fokus kita itu membenahi Gajah Wong yang sekitar sana yang lewat di UIN itu. Itu kira-kira untuk akses, untuk misalkan kita suka sering kebingungan, ini kita mau ngadain acara terus kita bikin proposal terus kemana ya gitu. Itu kira-kira untuk bisa kerjasama sama bapak atau ibu itu ada nggak akses itu atau gimana gitu? Gitu. Ya, silakan yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alwan dari Bantul. Saya mau tanya, ini mungkin nanti bisa direspon dari bapak-bapak dan ibu yang dari atas. Yang pertama, saya ingin bercerita mengenai sungai karena kita ini membahas tentang sungai. Jadi kalau kita berbicara mengenai hubungan manusia dengan alam itu, yang saya ketahui ada 3. Yang pertama itu deterministik, yaitu manusia dipengaruhi alam. Kemudian ada posibilistik, ketika manusia itu sangat berpengaruh dengan alam. Dan yang terakhir itu adalah yang tingkatannya paling tinggi, yaitu probabilistik, antara manusia dan alam itu saling mempengaruhi. Nah, mengenai masalah ini kan, ini ada suatu forum yang ketika kita fokus ingin katakanlah berpengaruh terhadap sungai, yaitu alam itu tadi. Nah, ketika orang-orang di sini itu pada berkumpul atau bapak-bapak dan semua orang itu membahas mengenai masalah, ayo kita bagaimana cara mengelola lingkungan, apakah sudah dipertimbangkan nilai ekologis dari sungai itu fungsinya apa sih yang harus kita perjuangkan, kenapa kita harus bela-belain mengelola suatu sumber daya alam tersebut termasuk sungai tadi, apakah sudah dipertimbangkan? Salah satu contohnya di wilayah sungai Gajah Wong ini, apakah sudah dipertimbangkan bagaimana nilai ekologisnya, apakah kita perlu sebegitu kuat atau sebegitu besarkah kita harus mengelola wilayah di Gajah Wong ini. Kemudian Gajah Wong ini kan melintasi 3 wilayah administrasi ya. Tentunya dari wilayah 3 administrasi adalah harus saling bekerja sama. Katakanlah di wilayah Sleman ini adalah wilayah hulu, kemudian di kota ini adalah tengah, dan di Bantul adalah hilir. Dari 3 segmen ini tentunya harus punya porsi masing-masing, dan saya sudah lihat itu ada segmen-segmennya dibagi itu. Semoga itu mempertimbangkan dari fungsi ekologis dari masing-masing segmen tersebut. Kemudian saya juga ingin sambat atau bagaimana, karena wilayah saya juga dekat dengan sungai di Bantul sana, di Pajangan. Itu ada salah satu sungai, yaitu Sungai Bedok. Itu juga melintasi 3 kabupaten. Itu tidak tahu itu sumber pencemarnya dari mana, apakah sudah ada mohon maaf, apakah sudah ada forum-forum seperti yang membahas tentang itu, karena saya rumahnya yang dari jauh di sana itu agak terganggu sedikit karena masalah pencemaran airnya. Mohon nanti dari Bapak yang dari lingkungan hidup nanti bisa berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk membahas tidak hanya di fokus di sungai-sungai tertentu dan di satu titik saja, karena walaupun tidak tahu sumber pencemarannya dari mana, tapi di wilayah saya, di wilayah hulu, jauh dari kota, jauh dari hiruk pikuk berbagai kegiatan, itu bisa terkena dampaknya seperti itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, ini bisa dijawab dari view masing-masing, tapi saya kira kalau harus semuanya menjawab, kita pertimbangkan waktunya. Jadi saya mohon, siapa ini yang akan mulai merespon dari pihak siapa? Saya akan mencoba menjawab yang Sungai Bedok. Apa? Bedok ya? Bukan Bedok Widik loh. Ya. Jadi nanti kita akan koordinasi dengan Bantul, dengan Sleman ya. Mungkin akan kita fasilitasi atau mungkin lewat bela provinsi ya. Matukismo persisnya ya. Jadi kalau di kota memang kita sering mengadakan uji air di sungai ya. Dimana kalau nanti ada sumber pencemaran biasanya kita akan menguji di situ ya. Jadi mudah-mudahan nanti akan saya sampaikan di tingkat 1, sehingga nanti tingkat 1 biar mengundang Bantul, Sleman, kota, nanti akan ada satu koordinasi. Ya, saya kira itu dari kami. Terima kasih. Iya.
Cuman untuk komunitas ya Mas, kita setiap tahun juga komunikasi dengan teman-teman di Kasongan. Itu ada setiap tahun kita mengadakan festival Kasongan Art. Tapi secara prinsip tujuan teman-teman di sana itu bagaimana menjaga lingkungan khususnya di Sungai Bedok. Artinya bisa saja komunikasi ke sana. Di sana ada perkumpulan, ada pemudanya. Konsep kegiatannya hampir sama seperti di sini. Artinya bagaimana kita melibatkan masyarakat untuk berbagi pengetahuan tentang pengelolaan lingkungan, dan kita juga sebenarnya lebih banyak belajar tentang konsep pengelolaan lingkungan di sana. Misalnya mereka juga punya konsep kerajinan membuat wadah dari bambu, yang artinya bambu itu kan pasti setiap tahun akan melakukan regenerasi, dia tumbuh dan artinya bisa bahannya bisa terus ada, sehingga dalam proses pengelolaannya akan lebih bagus. Sehingga kalau misalnya tadi di Pajangan, kalau misalnya silahkan komunikasi dengan teman-teman di Kasongan, itu juga dalam proses bagaimana mengelola wilayah, karena Kasongan juga masuk Bantul, sehingga mungkin bisa ada komunikasi, nanti view-nya bisa lebih panjang. Artinya proses pengelolaan antar komunitas misalnya dari Pajangan dengan Kasongan itu bisa terjalin, sehingga pengelolaan misalnya Bedok itu bisa dimulai dari wilayah Bantul, nanti akan terus naik ke wilayah kota dan ke wilayah Sleman juga. Seperti itu ya. Cak Nun, maaf boleh nambah? Oh iya, silakan. Dan saya jadi Mas yang dari Pajangan tadi, Nun, komunitas yang ada di Sungai Gajah Wong, memang kami Forsidas ada di wilayah kota Yogyakarta dengan panjang sungai kira-kira 9 km yang di wilayah kota. Namun kita punya hubungan yang erat dan beberapa kali juga bekerja sama. Kemarin waktu rangkaian festival itu yang teman-teman dari Sleman dan Bantul itu juga ikut meramaikan ini. Jadi nanti tinggal diperpanjang saja ininya alur komunikasinya, sehingga bisa mungkin sampai ke Bedok. Kami tentu saja akan menyambut baik apabila misalnya kami kemudian diundang dan kami diajak berkomunikasi tentang kita belajar bersama lah cara-cara penyelamatan sungai. Kemudian lu ngopo toh kok sungai kok ndadak digatekke, kemudian seberapa pentingnya toh. Ini sebenarnya kalau kita mau jujur, nah yang ada di sungai itu kan air ya yang paling banyak. Kira-kira air itu tergantikan enggak? Minyak, misalnya minyak tanah katakanlah, itu bisa diganti dengan bensin atau dengan solar gitu. Ini airnya mau diganti apa gitu? Itu simpel seperti itu aja jawabannya, karena kita memandang bahwa air itu satu hal yang tidak bisa diganti, dan tubuh kita itu komponen terbanyak adalah air. Kemarin waktu kita ini Bapak Jemek Supardi itu dalam rangka festival ini juga mengasuh teman-teman pemuda di lingkungan di Gambiran dan di Ndaraan itu untuk melakukan satu instalasi, membuat instalasi seni dan melakukan pertunjukan seni di sungai, Cak Nun, dengan adanya gunungan air. Nah itu saya benar-benar sampai menangis tuh melihat pantomim, karena saya tahu betapa Pak Jemek itu sudah caranya jelaskan betapa pentingnya air itu. Jadi ada gunungan, kemudian dicoblosi, yuk teman-teman di bawah itu nadangi pakai kendi itu sumber bahwa nanti suatu saat kalau kita nggak hati-hati, nggak ceroboh dalam mengelola jalur hidrologi yang sangat penting ini ya kita akan kekurangan. Dan kita sampai nada itu bisa saya artikan, karena persepsi seni juga bermacam-macam. Nada kita kekurangan atau kemudian kita rebutan untuk mendapatkan air bersih, itu kan sangat menyengsarakan, terutama untuk kita sendiri. Wong kita itu punya sungai, punya air, ini kok ya tidak tuku dan badine dipek wong liya.
Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk tambahan ini. Terima kasih. Saya kira Bu Titi ada yang perlu dijawab dari mahasiswa tadi. Terima kasih. Untuk yang pertama tadi dengan Ibu siapa tadi ya? Anda tanya ya, Ibu Pur. Ya, Ibu Pur mengenai CSR bisa dengan apa namanya? Biasanya kalau CSR itu ada proposal. Memang kami ada apa namanya, ada dana khusus, tapi biasanya kan dari banyak pihak itu mereka memasukkan proposal untuk apa seperti itu. Nah, kami ini salah satu perusahaan yang ada di Jogja kan nggak bisa melingkupi semua kebutuhan yang membutuhkan katakanlah dana atau bantuan. Jadi kalau sekiranya Sungai Gajah Wong ini membutuhkan fokus di mana? Tadi Ibu bilang ada beberapa situs atau yang sifatnya heritage seperti itu bisa dimasukkan seperti itu. Seperti hari ini saya bisa di sini juga karena ada proposal waktu itu. Seperti itu. Kemudian tadi ada salah satu teman bagaimana caranya memasukkan proposal. Sebenarnya perusahaan di Jogja ini banyak. PT Garuda Mitra Sejati itu cuma salah satunya aja, seperti itu. Jadi proposal itu dimasukkan aja ke semuanya. Saya rasa seperti itu, karena setiap perusahaan itu ada dana untuk CSR. Dan saya yakin tidak banyak sebenarnya proposal-proposal yang masuk di satu perusahaan itu, mungkin proposal yang masuk hanya hitungan jari aja, seperti itu. Jadi nanti pandai-pandainya kita aja follow up seperti itu. Ada pertanyaan yang lainnya? Saya kira cukup sekian aja. Kalau nggak ada, yuk. Oke, ini sebagai akhir dari awal yang baru, kemesraan itu tadi Cak Nun, lagunya sangat cocok dengan situasi kondisi malam hari ini. Hulubis Kuntul Baris bareng-bareng jaga Sungai Gajah Wong. Ini kami minta nanti empat pihak tadi sebagai simbolisasi kerjasama yang utuh
untuk membangun satu langkah yang sinergis dan harmonis dalam penyelamatan lingkungan khususnya Sungai Gajah Wong. Kami mohonkan nanti bisa menulis dalam satu lembar yang disediakan oleh panitia ini masih putih. Kita awali dengan satu semangat baru, satu tekad baru untuk penyelamatan Sungai Gajah Wong. Ya, terima kasih. Mungkin dari Mbak Titik dulu yang Pripun, konco-konco tanda tangan aja atau ada statement dari Cak Nun kemudian tanda tangan nih. Nanti kan harus tulis apa? Ini tanda tangan saja. Ya. Kita tanda tangan dulu aja, nanti menulisnya. Niki mboten kula selewengke Mbak Tutik, jangan khawatir. Maksudnya Cak Nun nanti biar agak lebih terarah, kita nulis ininya belakangan, tapi kita ada satu komitmen untuk bersatu padu menyelamatkan lingkungan gitu. Yeah. Terima kasih. Ngaten nggih Cak Nun gitu. Ya, urut aja 1, 2, 3, 4 toh? 4 ya? Ya. Agak ke bawah aja, sama-sama ke bawah aja. Bermain di derunya air, suara alam ini hangatkan jiwa kita. Sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta. Getar seluruh jiwa tercurah saat itu.